Salam, perkenalkan nama saya Tavinci Arlinda Leba. Saya mahasiswa dari Fakultas Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 103-2025-0012. Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 1 kelas A. Pada video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang manajemen sarana prasarana. Jadi baik, di sini saya akan membahas beberapa poin dari sarana dan prasarana, yaitu poin yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat fungsi, dan yang kelima adalah ciri-ciri dari sarana dan prasarana. Oke baik, sebelum saya menjelaskan apa itu manajemen sarana prasarana, maka kita harus perlu tahu pendidikan itu apa. Pendidikan itu merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Jadi, keberhasilan proses pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pendidik saja, tetapi juga sangat bergantung kepada sarana dan prasarana pendidikan yang sangat memadai. Mengapa demikian? Karena sarana dan prasarana ini berperan penting dalam menunjang kelancaran proses belajar dan mengajar, serta menciptakan lingkungan yang efektif, efisien, serta lingkungan yang menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sarana dan prasarana. Jadi, sarana dan prasarana itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau sarana itu berhubungan langsung dengan suatu kegiatan, sedangkan prasarana itu sebagai pendukung agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Jadi, sarana adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Di sini kita akan masuk dalam tujuan sarana prasarana, yaitu yang pertama itu mempermudah proses kegiatan. Dengan adanya sarana atau alat dan prasarana atau tempat, maka pekerjaan atau kegiatan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Suatu kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan hemat tenaga. Yang ketiga itu mendukung tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. Dalam konteks ini, sarana dan prasarana membantu mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dan kelancaran. Dengan adanya sarana prasarana, maka lingkungan yang tertata dan fasilitas yang memadai membuat kegiatan lebih nyaman dan tidak terlambat atau terhambat. Yang kelima itu meningkatkan kualitas hasil. Proses yang didukung fasilitas yang baik akan menghasilkan kualitas kerja atau pembelajaran yang baik pun. Poin yang berikut yaitu fungsi dari sarana dan prasarana. Ada beberapa fungsi dari sarana prasarana, yaitu yang pertama mendukung kelancarannya suatu kegiatan. Sarana dan prasarana membantu agar kegiatan berjalan dengan lebih mudah, lancar, dan teratur. Contohnya, ruang kelas dan meja, kursi, itu merupakan suatu atau mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan fasilitas yang memadai atau pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat tanpa banyak hambatan. Contohnya, ketika ada laboratorium, komputer, itu mempermudah pekerjaan di dalam administrasi kampus. Yang berikut yaitu meningkatkan kualitas hasil kegiatan. Sarana dan prasarana yang baik menghasilkan kualitas kegiatan yang lebih tinggi. Contohnya, peralatan olahraga yang baik membantu hasil latihan lebih maksimal ketika ada peralatan olahraga yang baik. Yang keempat yaitu menciptakan kenyamanan. Fasilitas yang baik membuat pengguna merasa nyaman, tidak tertekan, dan lebih produktif. Contohnya, jika ruang kelas yang bersih dan ventilasi baik membuat seluruh mahasiswa atau siswa dapat belajar dengan baik. Yang berikut yaitu menunjang pencapaian tujuan. Tujuan organisasi atau lembaga akan lebih mudah tercapai jika sarananya lengkap. Contohnya, perpustakaan yang mendukung keberhasilan pencapaian target akademik mahasiswa. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mendukung keselamatan dan keamanan. Sarana dan prasarana yang sesuai standar membantu mencegah kecelakaan atau kerusakan di dalam gedung. Contohnya, jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran di kampus, dan lain sebagainya. Jadi poin yang terakhir yaitu ciri-ciri dari sarana dan prasarana. Ada 6 ciri-ciri dari sarana prasarana, yaitu yang pertama, yaitu bersifat mendukung suatu kegiatan. Sarana dan prasarana itu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi berfungsi untuk menunjang suatu aktivitas. Contohnya, kursi, papan tulis itu mendukung proses suatu belajar. Yang kedua, dia itu bersifat panjang atau dia itu bersifatnya jangka panjang, terutama dalam prasarana. Contohnya,
gedung, jalan, lapangan sekolah. Dia memiliki umur pemakaiannya yang lama dan tidak cepat rusak jika dirawat dengan baik. Yang ketiga itu dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sarana dan prasarana digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Contohnya, perpustakaan. Itu banyak sekali digunakan di sekolah, dan juga laboratorium. Itu banyak sekali digunakan oleh pengguna. Yang keempat itu ada yang bersifat bergerak dan tidak bergerak. Jadi, yang sifat bergerak itu adalah sarana, atau dia itu mudah dipindahkan, karena dia merupakan suatu alat. Itu seperti buku, komputer, atau meja. Tetapi ada juga prasarana, dia itu cenderung menempel pada lokasi. Itu termasuk dalam suatu yang tidak bisa bergerak, tidak bisa dipindahkan, seperti ruang kelas, gedung, jaringan listrik, dan sebagainya. Yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan. Dengan adanya fasilitas ini, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan teratur. Yang terakhir yaitu memerlukan pemeliharaan. Agar fasilitas dan alat itu dapat berfungsi dengan baik, maka sarana dan prasarana perlu dirawat juga secara berkala. Seperti contohnya, pengecekan gedung, ketika ada laptop yang rusak diservis, ketika ada kursi yang rusak harus diperbaiki. Itu adalah salah satu supaya sarana prasarana berfungsi dengan baik. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang saling berkaitan atau berperan penting dalam menunjang kelancaran suatu kegiatan. Jadi sarana di sini merupakan alat yang dilakukan atau digunakan secara langsung dalam proses kegiatan tersebut. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang yang tidak digunakan secara langsung, namun tetap diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana adalah untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibutuhkan tersedia, teratur, terawat, serta digunakan secara efektif dan efisien. Manfaatnya yaitu membantu memperlancar kegiatan, meningkatkan kenyamanan, efektivitas, serta hasil kerja atau pembelajaran. Secara fungsi, sarana dan prasarana mendukung tercapainya tujuan organisasi, terutama dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil. Adapun ciri-cirinya tadi yang saya telah jelaskan yaitu cenderung mudah dipindahkan dan digunakan langsung oleh pengguna. Sementara prasarana bersifat permanen, sulit dipindahkan dan menjadi pendukung utama dalam menjalankan suatu kegiatan. Demikian penjelasan dari saya mengenai sarana dan prasarana. Semoga ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.